Aulia, NIM 859543479. Dan saya Ita Fitria dengan NIM 859546238. Dan dengan saya Ika Nuraini, NIM 859545465. Dan saya Nelly Mulyani dengan NIM 859543329. Saya Vincentius Maros, NIM 549545838. Dadah, terima kasih. Di sini kami akan Melakukan uji remah, Melakukan uji karbohidrat Dan melakukan pengelompokan serta makanan. Oke, pertama kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada standar pengamatan, piring, dan mulai. Selanjutnya kita oleskan semua bahan-bahan pada kertas coklat dan menunggunya hingga 10 menit. Oke, setelah kita diamkan selama 10 menit, maka selanjutnya kita akan uji apakah ini berlemak atau tidak dengan menggunakan senter dan kita katakan. Kita mulai dari margarin. Oke, dari margarin meninggalkan noda. Jadi ini berlemak. Selanjutnya minyak goreng. Minyak goreng pun meninggalkan noda, maka ini berlemak. Lanjut ada santan. Santan pun meninggalkan noda. Selanjutnya susu juga meninggalkan noda. Wortel tidak meninggalkan noda. Ini kacang meninggalkan noda, maka disebut berlemak. Selanjutnya kemiri juga meninggalkan noda. Selanjutnya adalah air, juga tidak meninggalkan noda. Singkong kering juga tidak meninggalkan noda. Jagung juga tidak meninggalkan noda. Pepaya juga tidak meninggalkan noda. Kalau seledri juga tidak meninggalkan noda. Ini uji karbohidrat. Ini nasi yang sudah diberi yodium, dia berwarna hitam. Kalau berkarbohidrat dia berwarna hitam. Ini tidak mengandung karbo, ini mengandung karbo juga. Ini mengandung karbo ya, ini mengandung karbo. Ini tidak. Ini tidak mengandung karbo. Ini tidak. Ini ya mengandung karbohidrat dan nasi mengandung karbohidrat. Ini dia tidak berkarbohidrat. Ini berkarbo. Yang lainnya tidak berkarbo. Ini di sini ada sayuran buah yaitu terdiri dari pare, terong, labu siam, ada tomat, dan ada terong lalap. Selanjutnya ada sayuran kacang-kacangan. Di sini ada kacang panjang dan juga buncis. Selanjutnya ada sayuran akar umbi, yaitu yang pertama ada kentang, yang kedua yaitu wortel. Lalu ada sayuran daun, yang pertama ada kangkung, yang kedua ada sesin, yang ketiga ada gejer, yang keempat ada daun singkong, ada selada. Pertama kita siapkan bahan-bahannya yaitu 20 bahan makanan. Lalu juga kita siapkan tempat untuk karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Mari kita lakukan pengelompokan. Kita mulai dari tempe. Tempe termasuk ke dalam protein. Lalu kita lanjutkan yaitu singkong. Singkong termasuk ke dalam karbohidrat. Lalu ada minyak. Minyak termasuk ke dalam lemak. Lalu selanjutnya adalah kol termasuk ke dalam vitamin. Lalu selanjutnya ada margarin termasuk ke dalam lemak. Lalu ada kemiri termasuk ke dalam lemak. Lalu ada telur termasuk ke dalam protein. Lalu ada tahu termasuk ke dalam protein. Lalu ada jagung termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya ada pisang termasuk ke dalam karbohidrat. Lalu selanjutnya ada nasi termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya ada udang termasuk ke dalam protein. Lalu ada ikan juga termasuk ke dalam protein. Selanjutnya ada tomat termasuk ke dalam vitamin. Terong termasuk dalam vitamin. Lalu ada mangga termasuk ke dalam vitamin. Lalu ada seledri termasuk ke dalam vitamin. Lalu ada kacang panjang termasuk ke dalam vitamin. Selanjutnya ada
kacang tanah termasuk ke dalam lemak, lalu ada wortel termasuk ke dalam vitamin. Oke, ini dia hasil pengelompokannya. Dan kita nah, yang berlemak itu adalah margarin, kacang kering, santan, susu, kemiri, dan minyak goreng. Yang tidak berlemak adalah air, wortel, jagung, seledri, pepaya, dan nasi. Kesimpulan dari uji karbohidrat, di sini ada pisang. Setelah ditetesi oleh yodium, dia nanti tetap berwarna kuning. Artinya dia bukan karbohidrat. Dan di sini ada nasi. Setelah dia ditetesi yodium, dia berwarna hitam. Artinya dia berkarbohidrat. Selain nasi yang berkarbohidrat, ada biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selain itu, seperti margarin, apel, gula pasir tetap berwarna kuning berarti tidak berkarbohidrat. Mengelompokkan sayuran. Yang pertama ada sayuran daun. Yang termasuk dalam sayuran daun yaitu ada selada, kangkung, daun singkong, caisin, dan juga sawi. Kemudian sayuran buah. Yang termasuk dalam sayuran buah yaitu ada terong, cabai, labu siam, pare, gambas, dan juga tomat. Selanjutnya ada sayuran akar-akaran atau umbi-umbian yaitu wortel dan kentang. Yang selanjutnya yaitu ada sayuran kacang-kacangan yang termasuk adalah kacang, panjang, dan juga buncis. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pada pengelompokan makanan, untuk karbohidrat terdiri dari nasi, jagung, singkong, dan pisang. Untuk protein terdiri dari udang, ikan, telur, tahu, dan tempe. Untuk lemak terdiri dari margarin, minyak, kacang tanah, dan juga kemiri. Untuk vitamin terdiri dari kacang panjang, kol, mangga, terong, tomat, wortel, dan juga seledri. Terima kasih. Sekian